Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari tidak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita semua masih diberi nikmat Allah, nikmat umur panjang, nikmat sehat, lebih-lebih nikmat iman wal Islam, sehingga dengan kenikmatan itu bisa kita pergunakan untuk menjalankan sholat maghrib secara berjamaah dan sekaligus kita bisa hadir di majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita mendapatkan berkah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya besok di yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bersama dengan guru kita, beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Arif Rahman LC, yang pada kesempatan malam hari ini melanjutkan kajian refleksi hadis yang ke-7 tentang dua golongan penghuni neraka. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan umul kitab bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah tidak bosan, tidak henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kedua nikmat itu mampu kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, semuanya dalam rangka mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan contoh kepada kita bagaimana dunia dan akhirat bisa digapai secara bersamaan, dan juga kita berharap kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masih membahas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini temanya adalah tentang dua golongan penghuni neraka. Jadi dua golongan penghuni neraka. Nah, kita baca terlebih dahulu sabdanya, kemudian kita artikan dan kemudian penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahlin nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Artinya hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan termasuk penghuni neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. Yang pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakannya untuk memukul manusia atau memukul orang. Yang kedua, perempuan atau wanita-wanita yang berpakaian yang telanjang, yang berpakaian tapi telanjang, mengajarkan orang lain perbuatan buruk seperti perbuatannya, memalingkan dari ketaatan kepada Allah yang seharusnya dijaga. Kepala mereka bagaikan punuk onta yang miring. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga atau tidak masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga, padahal bau surga itu tercium dari jarak seperti ini dan seperti ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian Imam Ahmad. Cuma kalau dalam Imam Ahmad itu antara ma'ilat dan mumilat itu dibalik. Kalau Imam Muslim mumilat, ma'ilat, dalam Imam Ahmad ma'ilat, mumilat. Dan di beberapa imam hadis yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini kalau tidak kita fahami dibarengi dengan pemahaman hadis yang lain, maka sangat mudah kita melihat orang dengan kriteria seperti ini kemudian kita mengatakan mlebu neraka. Nah, ini beberapa penjelasan pekan yang lalu seperti itu. Maka ketika memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah kufur, masalah neraka, itu kita harus melihat ayat Quran maupun hadis yang lain sehingga tidak salah memahami. Kalau tidak, maka dua kriteria ini kita melihat ada orang dengan dua kriteria ini kita akan mengatakan jelas masuk neraka. Itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka akan kita jelaskan satu persatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seperti ini. Sinfani min ahlin nar. Dua kelompok, dua golongan atau dua sifat atau kriteria yang termasuk penghuni neraka. Maka dalam poin 3 kami sampaikan maksud dari penghuni neraka itu satu, memang kemudian masuk ke neraka dan kekal, atau kemudian juga dimaknai mereka masuk neraka tetapi kemudian akan dikeluarkan kembali menuju ke surga. Maka kemudian bagaimana kemudian pemahamannya mereka yang kekal dua sifat itu ketika mengatakan bahwasanya perbuatan yang disampaikan oleh Rasulullah ini, dua hal itu mengatakan bahwasanya itu boleh, dalam agama boleh. Artinya menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menzolimi orang enggak apa-apa, agama enggak masalah. Nah, itu hati-hati. Karena di dalam sebuah dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan
semua masuk surga, sahabat ada yang bertanya, wa in zana wa in saraqa wahai Rasulullah, apakah orang yang berzina dan mencuri masuk surga juga? Ya. Nah, kemudian poinnya apa? Nah, selama di dalam diri mereka ada keimanan. Nah, maka kemarin pada penjelasan yang lalu pernah kami sampaikan, ada sahabat yang kemudian hampir-hampir beliau mendengar salah satu sabda Nabi tidak mau disampaikan ke orang lain, karena khawatir orang mendengar hadis itu kemudian tidak mau beramal, yaitu terkait dengan akhir kehidupan manusia yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Sahabat itu mengatakan, kalau bukan karena menyimpan ilmu itu dosa, maka hadis ini nggak akan saya sampaikan. Katanya seperti, karena apa? Mereka akan gimana? Sak karepe dhewe gitu. Sing penting maca la ilaha illallah. Sama nun sewu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sekarang ini sepertinya sinetronnya nggak ada. Kalau beberapa tahun yang lalu tuh ada sinetron, orang berbuat salah apapun, kemudian kok mau meninggal enak sekali kemudian mengatakan la ilaha illallah. Padahal kehidupan kita ini ya sesuai apa yang kita lakukan. Mudah orang kehidupan kita sesuai dengan kalimat tauhid itu, maka insya Allah di akhir hidupnya akan dimudahkan oleh Allah, kan seperti itu. Nah, tetapi pemahaman ini tetap harus kita pegang. Kenapa? Kita akan melihat orang lain itu bukan pada posisi orang yang kemudian masuk neraka, tetapi kita kasihan melihat orang yang berbuat kesalahan, keburukan, sehingga ada perasaan kita untuk mendoakan mereka kembali kepada jalan kebenaran. Nah, maka di sini sinfani min ahlin nar, kalau kemudian perbuatan itu dikatakan boleh agama menghalalkan, maka bisa dikatakan dia akan kekal di neraka. Tetapi ketika tidak, ya tadi mampir kemudian masuk surga. Padahal di neraka itu mampirnya di neraka sehari saja itu kan seperti 1000 tahun yang ada di dunia. Maka apalagi kemudian ketika kita membaca ayat Quran maupun sabda Nabi terkait dengan siksaan di neraka, Masya Allah luar biasa Pak. Maka ada salah seorang ulama mengatakan, penggambaran tentang surga dan neraka itu tidak mewakili kenikmatan atau sebaliknya di surga maupun di neraka. Orang kemudian makan panjenengan makan ayam gitu enak itu, enak sekali. Itu kata itu tidak bisa mewakili enaknya yang panjenengan makan. Orang hanya mengatakan enak ya, tapi enaknya apa nggak tahu. Sama seperti orang kecelakaan, kena sakit, Masya Allah sakitnya luar biasa. Nah, kita yang mendengar ya hanya kemudian mengatakan sakit, tapi tidak bisa merasakan sakitnya itu hakikatnya seperti apa. Maka pendekatan Quran maupun sabda Nabi ya, di neraka seperti ini, di surga seperti ini. Ya. Lanjutnya, lam arahuma. Sabda Rasulullah ini beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat keduanya. Artinya Bapak Ibu, dua golongan ini pada masa Nabi tidak ada. Jadi dua golongan ini, dua sifat ini atau masyarakat kelompok yang melakukan kedua hal ini pada masa Nabi tidak ada. Maka kemudian para ulama mengatakan bahwasanya dua hal ini merupakan prediksi Rasulullah terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi saya punya buku, sepertinya sudah diterjemahkan Pak. Jadi Rasulullah itu banyak beliau memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tentunya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Salah satunya yaitu pembebasan Konstantinopel misalnya, Turki. Itu disabdakan oleh Nabi, tetapi kemudian diwujudkan setelah sekian abad. Maka kalau kita mendengar hadis Nabi tentang masa yang akan datang,
dan belum terwujud pada saat ini, seakan-akan mustahil pada masa ini, maka yang bisa kita lakukan hanya mengimani. Para sahabat dulu mengimani. Jadi Konstantinopel termasuk adik kuasa selain Persia. Madinah nggak ada apa-apanya. Ketika perang Khandaq, Rasulullah malah mengatakan, suatu saat nanti umatku akan sampai ke sana. Padahal ketika perang Khandaq itu umat Islam sudah dikepung, sudah tidak mungkin selamat. Malah Nabi berkata seperti itu. Nah, tetapi ternyata itu menjadi dorongan para sahabat untuk menaklukkan Konstantinopel. Dimulai pada masa Utsman bin Affan. Jadi membuat kapal, kemudian armada pertama sampai ke Turki. Sehingga adalah salah satu sahabat yang minta didoakan Nabi, Rasulullah doakan saya sampai ke sana. Nah, maka ada salah seorang sahabat yang kemudian meninggal pada ekspedisi pertama. Jadi di sini ini merupakan mukjizat Rasulullah. Maka kemudian para ulama mengatakan ini merupakan tanda-tanda kiamat sughra. Kiamat sughra itu bisa dikatakan tanda-tanda kehancuran sebelum kehancuran pada kiamat kubro, gitu. Dan dimulai setelah Rasulullah SAW meninggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kedua golongan itu apa saja? Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari. Satu kaum, satu kelompok yang mempunyai cambuk seperti ekor sapi. Nah, penggambarannya seperti ekor sapi. Jadi kaum yang mempunyai cambuk seperti ekor sapi. Kalau hanya mempunyai cambuk, hadis ini berhenti pada titik ini, maka siapapun yang punya cambuk itu masuk neraka. Tetapi kemudian Rasulullah melanjutkan, ternyata fungsi cambuk itu adalah yadribuna biha annas, untuk memukul orang. Ya, maka kemudian disinilah Rasulullah hanya memberikan kiasan, Bapak Ibu, tidak kemudian menunjuk suatu saat namanya ini akan berbuat seperti ini, tidak. Rasulullah hanya memberikan gambaran. Kalau ada orang punya senjata, jadi punya senjata dalam hal ini cambuk digambarkan, kemudian dipakai untuk sewenang-wenang memukul orang, mengintimidasi dan lain sebagainya, maka itu termasuk penghuni neraka. Apakah yang melakukan, apakah kemudian yang memerintahkan, ataukah yang punya otak untuk melakukan itu? Maka di sini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya sebenarnya senjata apapun itu masuk dalam hal muamalah yang dibolehkan, Pak. Panjenengan punya golok, punya pistol, punya apa lagi? Itu tidak masalah. Tetapi kemudian difungsikan yang tidak baik, itulah yang kemudian yang menjadikan nilai kita di hadapan manusia maupun di hadapan Allah itu berbeda. Punya golok untuk motong sapi pada saat Idul Adha, ada pahalanya. Bukan goloknya yang berpahala, tapi kemudian orang yang menggunakan golok itu untuk potong sapi, potong kambing. Tetapi kalau kemudian golok itu dipakai untuk yang lain, nakut-nakutin orang, bahkan kemudian membunuh orang dan lain sebagainya, maka inilah perbuatan inilah yang kemudian dikelompokkan pada penghuni neraka. Dan ini sinkron dengan sabda Rasulullah yang lain. Ketika Rasulullah menyampaikan suatu saat nanti ketika di akhirat ada orang yang membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat dan lain sebagainya, tetapi waqad syatama hadza wa qadzafa hadza wa daraba hadza, dia mencaci, dia memukul, dia menendang orang lain, maka kemudian pahalanya diambil satu persatu, seperti itu. Maka pahala kezaliman, merugikan orang lain, kemudian mengancam orang lain, bahkan sampai melakukan pembunuhan terhadap orang lain, termasuk dosa besar. Apalagi masalah pembunuhan.
Maka dalam Islam, kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah ada yang menarik, Pak. Dalam surat Al-Baqarah itu Allah menggunakan kata-kata yang sama, tetapi kemudian kita umatnya bersikap yang berbeda. Yang sering kita dengar itu, yang sering kita amalkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Beberapa ayat sebelumnya Allah menggunakan kata-kata yang sama. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melakukan hukum qisas dalam pembunuhan. Qisas itu membalas dengan perbuatan yang sama, bunuh ya kemudian bunuh, motong tangan ya dipotong tangan dan lain sebagainya. Nah, tetapi karena negara tidak menerapkan ini, maka ini ayat ini tidak bisa diterapkan, kan seperti itu. Nah, bisa diterapkan ketika kemudian ini dijadikan sebagai sumber dari undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya sama waris. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaironil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Nah, jadi diwajibkan atas kalian ketika ada yang meninggal untuk melaksanakan wasiat. Sama wajib. Puasa wajib, wasiat wajib, kemudian qisas wajib. Nah, seperti itu. Nah, ini yang pertama. Jadi monggo bisa ditafsirkan apa saja di segala masa. Ketika ada yang mempunyai kriteria seperti ini, berarti tanda-tanda penghuni neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua. Yang kedua ini ada yang menarik Bapak Ibu. Kalau browsing di internet itu, hadis ini lebih sering dipakai untuk ini Pak, perempuan yang kemudian menggelung atau memakai jilbab yang kemudian tinggi, mencungul itu. Nah, sekarang pemahamannya seperti apa? Nah, kita bahas di sini. Yang kedua, yang termasuk penghuni neraka adalah nisaun, perempuan. Yang seperti apa? Kasiyatun. Ini mohon maaf, di terjemahan itu saya menggunakan terjemah bahasa. Penjelasannya ada yang di bawah. Karena tidak mewakili kalau diterjemahkan di atas. Maka di sini kasiyatun, perempuan kasiyatun yang berpakaian. Jadi berpakaian, tetapi ariyatun, telanjang. Berpakaian tetapi telanjang. Nah, pemahamannya seperti apa? Maka kemudian para ulama ini dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menjelaskan kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang itu dimaknai, ada yang mengartikan berpakaian dengan nikmat Allah, sudah diberi nikmat Allah tetapi menanggalkan rasa syukur. Sudah diberikan nikmat oleh Allah, tubuh yang baik, wajah yang cantik, tetapi kemudian dia tidak bersyukur. Itu satu. Tapi juga dimaknai menutup sebagian tubuh tetapi menampakkannya. Maka ini bisa tertutup tapi body. Gitu nggih? Tertutup tapi body. Tertutup non saya, kalau yang tadi body itu kan berarti kan ketat Pak. Yang kedua bukan Pak nggih, nggih Bu nggih. Kalau Bapak langsung nyambung. Yang kedua bisa tidak ketat tetapi terlihat. SMS. Silat SMS. Yang kedua tidak ketat tetapi terlihat. Nah, itu. Nerawang. Nah, kemudian
Maka di sini ada yang berpakaian tetapi tidak melakukan ketaatan. Ini juga termasuk maknanya. Kasiat dia berpakaian tapi ariyat. Berpakaian tetapi perilakunya tidak sesuai dengan pakaiannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mohon maaf, sering ada ungkapan seperti ini. Percuma pakai jilbab kalau perbuatannya tidak baik. Ini pernyataan seakan-akan masuk akal, tapi sebenarnya itu berbahaya. Karena perintah untuk memakai pakaian itu ada, pakaian yang baik itu ada, kemudian perintah berbuat, berperilaku, berakhlak yang baik juga ada. Kalau kemudian hanya mengatakan yang penting hatinya dijilbabi, itu berarti meninggalkan perintah untuk berpakaian yang baik. Ini luar biasa, sebenarnya propaganda yang luar biasa itu. Nah, ini berpakaian tetapi tidak melakukan ketaatan. Nah, kemudian ada satu lagi yang tidak saya masukkan di sini, yang dimaksud dengan nanti yang kedua. Jadi ini kasiat ariyat. Itu maksudnya maknanya seperti itu. Yang dipakai tidak sama dengan perilaku atau yang penjelasan yang tadi. Kemudian sifat yang ketiga mumilatun ma'ilat, atau dalam riwayat Imam Ahmad ma'ilatun mumilat. Artinya ma'ilatun itu mail itu condong, berpaling dari ketaatan yang seharusnya dijaga. Kalau tadi berpakaian berarti kemudian perilakunya seharusnya dijaga. Nah, tetapi ini kemudian ma'ilat tidak. Maka ada mengartikan ma'ilat itu jalannya berbeda. Maka mumilat pertama berbeda, mumilat menggoda. Jadi sudah jalannya berbeda, kemudian yang mumilat itu menggoda. Kira-kira jalannya seperti apa? Itu bisa menarik perhatian orang lain. Itu maksud dari ma'ilat mumilat. Maka di sini saya tulis ma'ilat mumilat, berpaling dari ketaatan yang seharusnya dijaga. Ketaatan bagaimana menjaga kehormatan, bagaimana menjaga keindahan yang seharusnya kemudian hanya bagi orang yang halal bagi dirinya, tetapi ini tidak. Nah, kemudian yang berbahaya Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu mumilat. Mumilat itu menyebarluaskan atau mengajak orang lain untuk sama dengan dirinya. Maka di sini saya tulis mengajarkan, menyebarluaskan, mensosialisasikan, mempropagandakan, menviralkan. Nah, itu. Jadi ada orang yang memang dia melakukan untuk dirinya sendiri, tapi sekarang enggak cukup kemudian dia goyang-goyang sendiri, tapi dia video, kemudian disebarkan orang lain, orang banyak nge-like, semakin dia senang. Maka buat video yang kedua, ketiga, keempat, akhirnya dapat cuan. Nah, kan gitu. Kan gitu, Pak. Dan luar biasa Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin awal-awalnya yang perempuan, sekarang yang laki-laki ikut-ikutan juga. Kan gitu. Bahkan lebih lembut, lebih heboh daripada yang perempuan. Memang Masya Allah dunia ini luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namanya alat itu masuk dalam bab muamalah. Alat ini hukumnya boleh, tidak ada hukumnya. Pertama itu, apapun yang ada di dunia ini untuk kemudahan manusia boleh. Yang menjadi permasalahan itu setelah alat itu jadi dipakai untuk apa? Sama dengan HP, sama dengan internet, sama dengan media sosial, apapun yang kita pakai itu hukumnya boleh, tidak masalah. Tinggal kemudian yang menjadi dosa dan berpahala itu pemakaiannya, gitu. Maka kalau ada yang mengatakan TV haram,
bukan TV-nya, kan gitu. HP haram, nggak boleh disetting Pak. Kan gitu. Jadi bukan HP-nya, bukan TV-nya, kemudian bukan goloknya, nah, seperti itu. Nah, tetapi pemakaiannya kecuali memang Rasulullah menjelaskan atau menentukan barang itu memang tidak boleh, nah, gitu. Nah, selama tidak ada maka hukum muamalah itu semuanya boleh. Ya. Nah ini kasiyatun ariyatun mumilatun mailat. Nah, maka kemudian disinilah kemudian muncul lanjutannya ru'usuhunna ka'asnimatil buhti al-mailah. Kepala mereka seperti punuk onta yang miring atau bergoyang. Maka sabda Rasulullah ini terkait dengan sifat sebelumnya, kan gitu. Jadi terkait dengan sifat sebelumnya. Maka sekarang ada yang mengatakan pakai jilbab kalau kemudian ada undang-undangnya di belakang itu haram, tidak boleh. Maka kemudian harus dikaitkan dengan sebelumnya. Memang kemudian kadang-kadang ketika memakai pakaian apapun pakaiannya, ini khususnya ibu-ibu pakai pakaian, apakah kemudian pakai tambahan atau tidak, niatnya apa? Nah, itu. Untuk apa? Kan seperti itu. Modis atau jadi terkait dengan, jadi tidak serta merta. Nah, kemudian menghukumi pakaian, namanya pakaian itu juga muamalah. Nah, jadi pakaian itu masuk dalam bab muamalah juga. Warnanya, bentuknya, itu silahkan bebas. Cuma kemudian ketentuannya seperti apa dijelaskan oleh syariat. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di sini ada yang memahami ru'usuhunna ka'asnimatil buhti al-mailah itu melihat makna yang terkandung dari perumpamaan itu, yaitu menggoda lawan jenis dan menarik perhatian. Maka kalaupun meskipun tidak pakai jendolan, tetapi pakaiannya, perilakunya menarik perhatian lawan jenis, kemudian menggoda, masuk dalam kategori ini, gitu. Nah, jadi masuk dalam kategori ini. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, khususnya yang kedua, wala yajidna rihaha. Memang agak beratnya di sini. Nah, sampai kalau ada yang punya sifat seperti itu, bukan saja masuk surga, bau surga pun tidak tercium. Padahal bau surga itu bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Gitu. Jadi masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang kalau kita lihat perjuangan muslimah ibu-ibu itu lebih berat dari bapak. Bapak-bapak itu pakai koko atau tidak koko itu sopan. Kalau ibu-ibu enggak. Jadi kalau ibu-ibu tidak. Kalau bapak itu pergi kemanapun pantas-pantas saja. Pakai kaos, asal nggak pakai singlet atau udo itu. Pantas kalau bapak, kalau ibu kan tidak, ribet semuanya. Maka agama ini menghargai seorang muslimah itu juga masya Allah luar biasa, kan gitu. Jadi diposisikan dengan posisi yang baik, diberikan tempat kedudukan yang baik pula. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian setelah kita melihat hadis ini bisa kita menjadi kaca atau cermin. Bagaimana kemudian kita hidup menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan agama, aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir, pentingnya memahami hadis secara utuh, tidak terpotong-potong satu dengan yang lain sehingga kita mendapatkan pemahaman yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf, masih ada waktu, monggo, tidak harus pertanyaan tambahan dan lain sebagainya, dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu yang akan bertanya, mungkin ibu yang bertanya di sini mengenai di sini itu dua golongan penghuni neraka. Monggo. Kenok. Pak Yom,
sekedar niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Kepada Pak Ustaz, kami akan menanyakan sedikit masalah tadi, yaitu perempuan yang berpakaian yang kriteria A yang ketiga, yaitu berpakaian tetapi tidak melakukan ketaatan. Ini kami belum jelas masalahnya. Itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berpakaian tetapi tidak melakukan ketaatan. Ya, yang jelas kita ini berpakaian. Maka dalam Quran itu ketika ke masjid itu kan diperintahkan untuk berpakaian takwa. Wa libasut taqwa huwa khair. Dan pakaian takwa itu yang baik. Maka kemudian pakaian takwa ini sering diartikan baju laki-laki pakaian takwa ini. Nah, tapi kemudian masuk pakaian takwa itu apa? Takwa itu mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama menjaga luaran, penampilan. Maka kalau pakai baju itu kan terlihat oleh orang itu kan baik, menjaga dari panas, kemudian juga dari dingin, pantas bagi orang lain. Itu takwa secara luar, maka itu yang dinamakan Islam. Takwa dalam arti Islam itu ya kita sholat, kita itu kan luaran yang dilihat oleh orang lain. Kemudian takwa juga menjaga perilaku. Maka Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi thalatha marrat. Nanti jawabannya untuk minggu depan ya, nanti PR. Jadi nanti untuk itu bertanya nanti bisa besok untuk Selasa malam, Rabu malam Kamis yang akan datang. Okay? Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan, yaitu perbuatan penghuni neraka. Okay? Semoga kita dijauhkan semuanya dan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua golongan ini supaya dijauhkan dari kita dan keluarga kita. Tadi uraiannya sebetulnya sudah jelas dari uraian itu. Okay. Seandainya kita jadi pemimpin, ya jangan sampai kita menjadi pemimpin yang tangan besi. Maksudnya adigang, adigung, adiguno. Okay. Kita berbuat zalim dan lain sebagainya terhadap bawahan. Ini termasuk di dalamnya. Dan sebagai wanita tadi sudah jelas juga, okay? Jadi mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan oleh Rasulullah tadi, yaitu hadis Rasulullah tadi. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.